Baik, mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, kita mulai ya untuk pembelajaran kali ini. Tolong salah satu memimpin untuk berdoa. Silakan Mas Febri, ketuanya. Mas Febri, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, marilah kita awali kesempatan siang hari dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Baik, selesai. Terima kasih. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai cabang-cabang iman memenuhi janji. Sebelumnya, presensi dulu ya, apakah semuanya hadir atau tidak? Saya sebutkan satu persatu. Dari Mbak Handa. Mbak Handa hadir? Bu, Ya. hadir. Mas Hidayat? hadir, Bu. Baik. Mas Arizal? Hadir, Bu. Ya. Mas Doni? Hadir, Bu. Mas Doni kemarin sakit ya? Sakit apa Mas Doni? Ini apa namanya? Perutnya sakit, Ibu. Ya, sekarang sudah sembuh ya. Alhamdulillah Insya ya. Allah sudah mendingan. Mas Ahmad Rubadi? Hadir, Bu. Ya. Mas Alfian? Hadir, Bu. Masya Allah, kemarin kemana Mas Alfian? Kok tidak ada? Ya, tidak apa. Baik. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami konsep dan dalil mengenai cabang-cabang iman dan memenuhi janji, kemudian mampu menganalisis dari makna dan dalil cabang-cabang iman memenuhi janji. Nanti Bu Farah akan menjelaskan mengenai konsep dan dalilnya dulu, kemudian nanti kalian akan menganalisis mengenai makna dari dalil cabang-cabang iman memenuhi janji. Baik, untuk membuka materi ini, saya ada pertanyaan. Bagaimana jika seorang pemimpin berjanji untuk memperbaiki kondisi masyarakat, tapi dia tidak melakukannya? Dampaknya apa dari tindakan tersebut terhadap kepercayaan masyarakat dan berhubungan dengan konsep Islam bagaimana? Salah dua bisa menjawab. Mas Ahmad, silakan. Atau Budiah dulu. Saya dulu ya Mas Ahmad ya. Oke, baik. Menurut saya, jika seorang pemimpin berjanji untuk memperbaiki kondisi masyarakat tetapi tidak melakukannya, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepadanya dan mungkin merasa kecewa sehingga tidak lagi percaya pada kemampuan pemimpin tersebut. Gitu, Bu. Oke. Lalu satu lagi. Mas Saya, Bu. Ahmad, silahkan. Ya, sekarang menurut saya dampaknya dapat mengakibatkan penurunan dukungan, ketidakstabilan sosial, apatisme, krisis legitimasi, dampak negatif pada ekonomi, dan peningkatan oposisi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemimpin untuk menepati janji dan menjaga kepercayaan masyarakat untuk memastikan stabilitas dan keberhasilan kepemimpinan. Seperti itu, Bu. Oke. Kalau menurut Mas Hidayat, pemimpin yang saat ini itu sudah memenuhi janjinya atau belum? Eh, Secara umumnya sudah, Bu, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan dengan baik, Oh iya. sehingga mungkin harus lebih ditingkatkan lagi. Oke, baik. Semua Begitu, Bu. jawab. Oke, terima kasih Mas Hidayat. Baik, untuk Ya, Bu. pembahasannya, nanti kita akan pelajari mengenai pengertian, kemudian pembagian dari janji, kemudian manfaat memenuhi janji, yang terakhir dalil memenuhi janji. Baik, saya minta tolong Mbak Azizah untuk membacakan dari pengertian memenuhi janji ini. Baik, Bu. Dari atas ya, Bu, ya ini. Iya,
Ya, pengertian menurut bahasa. Menepati janji berarti memenuhi atau melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Menurut istilah dalam konteks agama, menepati janji berarti melaksanakan komitmen yang telah dibuat, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ini mencerminkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Sudah, Bu. Oke, lalu bagaimana? Misalnya kalau temenmu itu berjanji kalau mau hadir janjian di kafe, tapi dia tidak hadir. Perasaanmu bagaimana? Kecewa, Bu. Kecewa ya? Lalu dalam konteks Islam bagaimana menurutmu? Dari Kalau istilah yang sudah kamu baca tadi. menurut saya, jika seseorang berjanji untuk hadir tetapi tidak datang, perasaan saya kecewa, ketidakpuasan, kebingungan, dan berkurangnya kepercayaan. Jadi menurut saya penting sekali seseorang dapat menepati janji dalam menjaga hubungan dan kepercayaan. Iya, Itu. jadi sebagai individu harus menepati janji. Kemudian untuk pembagian janji. Minta tolong Mas Hidayat untuk membacakan. Ada pembagian janji kepada Allah dan juga janji kepada sesama manusia. Ya, Bu. Janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berupa kesaksian akan adanya Allah yang Maha Esa yang diberikan saat ditiupkan ruh ke dalam jasad manusia ketika manusia masih berada di dalam kandungan ibunya. Ya, Kemudian yang kedua, janji kepada sesama manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lainnya. Itu, Bu. baik. Kemudian selanjutnya tentang manfaat memenuhi janji. Jadi manfaat memenuhi janji itu ada 5. Yang pertama adalah membangun kepercayaan dan juga kredibilitas, kemudian terhindar dari sifat munafik. Karena apabila seseorang itu ingkar janji, maka dia disebut sebagai orang yang munafik. Nanti dalilnya ada. Kemudian menjadi golongan mutakin atau orang-orang yang bertakwa. Kemudian mempermudah jalan menuju surga. Yang terakhir digolongkan sebagai orang yang berakal. Kemudian yang terakhir ada dua dalil yang berkaitan dengan memenuhi janji atau menepati janji. Yang pertama ada di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 34, kemudian hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Tadi sudah dijelaskan ya, tanda-tanda orang munafik salah satunya adalah apabila dia berjanji maka ingkar. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti Bu Farah akan membagi menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing akan menganalisis dari 2 dalil yang sudah disampaikan. Untuk kelompoknya, kelompok pertama ada Mbak Handayani, kemudian Mbak Mas Doni, dan Mbak Dia. Kemudian kelompok yang kedua, Mas Ahmad, Mas Arizal, dan Mbak Aziza. Kelompok ketiga, Mas Fajar, Mas Hidayat, dan Mas Ahmad Rubadi. Kemudian kelompok yang keempat, Mas Alfian, Mas Febri, dan Mbak Ayudi. Silakan dikeluarkan handphonenya, boleh cari sumber referensi yang banyak di internet mengenai analisis dalil yang sudah disampaikan tadi. Silakan. Baik, cukup ya. Langsung kita presentasi saja. Dimulai dari kelompoknya Mbak Handa, silakan. Ya, Bu. Jadi, jawaban dari kelompok kami, menempati janji dalam Islam itu tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam.
Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis itu menunjukkan bahwa menepati janji adalah salah satu pilar utama dari iman dan etika Islam. Dengan menepati janji, seseorang Muslim menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Sebaliknya, ingkar janji dianggap sebagai tanda kemunafikan dan menunjukkan kurangnya integritas dan keimanan. Oleh karena itu, menepati janji adalah bagian integral dari kehidupan seorang Muslim yang berkomitmen kepada nilai-nilai Islam. Itu, Bu, dari kelompok kami. Oke, sangat bagus sekali ya analisisnya. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, silakan perwakilan. Mas Febri. Baik, mohon izin menyampaikan. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang disebutkan tadi menekankan betapa pentingnya menepati janji dalam Islam. Janji tidak hanya dianggap sebagai sebuah tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai kewajiban spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak menepati janji dianggap sebagai tanda kemunafikan yang menunjukkan bahwa perilaku ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Nah, hendaknya seorang muslim sejatinya mereka yang selalu berusaha menjaga amanat dan menepati janji mereka sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Oke, baik. Sangat bagus ya analisisnya. Intinya kita sebagai seorang muslim harus menepati janji apabila kita berjanji. Apabila kita mengingkari janji, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Baik, untuk mengetahui sebagaimana pemahaman kalian mengenai materi ini, silakan kalian scan barcode yang ada di layar. Kemudian silakan dikerjakan. Nanti apabila ada yang mendapatkan nilai 100, maka akan mendapatkan reward dari Bu Farah. Silakan. Oke, cukup ya. Mari kita lihat hasilnya. Hasilnya sudah terkumpul semuanya. Kita cek bersama-sama ya siapa yang akan mendapatkan reward. Oke, ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 100. Beri tepuk tangan. Ada Mbak Handa dan juga Mas Ahmad Rubadi. Jadi untuk reward kali ini nanti masing-masing bisa jajan di kantin 50.000 dari Bu Farah. Begitu ya. Nah, untuk punishment-nya Mbak Diah, Mbak Azizah, dan Mas Febri nanti akan diadakan remedial gitu ya. Oke, jadi saya anggap yang nilainya 80 ke atas dari Mas Hidayat sampai Mbak Handa itu sudah tuntas dan sudah memahami dari materi yang sudah Bu Farah sampaikan. Nah, untuk pengayaan dan juga remedialnya bisa di-scan barcode-nya dan juga diunduh filenya untuk bahan pengayaan dan juga pendalaman materi lagi. Gitu, ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu, sudah Ya. paham. Ya, tentu Mbak Handa sudah paham ya, karena dapat nilai 100. Oke, kita cukupkan ya pertemuan kali ini. Minta tolong untuk kesimpulannya. Dari pertemuan kali ini, salah satu, Mas Fajar, silakan untuk memberikan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Baik, Bu, saya ingin memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk kesimpulannya, menurut saya, pembelajaran kali ini adalah menepati janji sangat penting karena jika seseorang tidak menepatinya, ia bisa dianggap sebagai orang yang munafik. Dalam Islam, ketidakmampuan untuk mencerminkan kurangnya integritas dan kejujuran.
yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Begitu, Ibu. Ya, betul. Jadi, menepati janji ini merupakan kewajiban yang penting dalam Islam, yang mana mencerminkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Hal ini memiliki manfaat pribadi, sosial, profesional, spiritual, dan hukum. Dan juga dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis itu menunjukkan betapa pentingnya dari menepati janji, serta konsekuensi dari ingkar janji dalam pandangan Islam. Baik, begitu. Minggu depan, insya Allah kita lanjutkan mengenai cabang-cabang iman selanjutnya. Jadi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.